Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini gue akan membahas gimana caranya kita itu bisa membuat momen klimaks meskipun kita baru pertama kali ketemu sama cewek. Jadi ketika kalian masih PDKT sama cewek atau kalian belum pernah ngajakin dia jalan, maka ini adalah kesempatan yang bagus. Karena di video ini gue akan membagikan gimana lo itu bisa menjadi pria yang spesial, bisa bikin cewek ini mendapatkan klimaks momen ketika jalan sama kalian. Nah pertama bro, lo harus ngajak cewek ini jalan. Saran gue sih kalian ngajak jalannya ini ya di siang hari, sore hari atau malam hari, jangan di pagi hari. Kalau lo masih nanya bro kenapa ya gue itu sering kali ditolak sama cewek. Ya gue harus jujur aja bro ke lo, ya lo tuh belum punya value. Lo belum punya hal yang bisa lo tawarkan sama cewek. Kalau lo sering ditolak sama cewek, menurut gue alasannya itu bukan karena lo itu nggak jago romansa, karena gue yakin lo itu sudah sering kali nonton video-video di YouTube gitu. Sehingga lo tuh sebenarnya sudah punya ilmu, tapi lo itu kekurangannya adalah lo nggak punya mental. Rasa kepercayaan diri lo masih rendah. Lo belum tahu value yang ada pada diri lo, sehingga lo itu nggak percaya diri. Percuma lo itu punya banyak sekali senjata untuk PDKT, tapi lo sendiri itu masih takut untuk berperang. Percuma lo punya pistol, tembak, pedang gitu, celurit dan lain sebagainya. Tapi kalau lo nggak berani untuk ke medan perang ya sama aja gitu. Itulah pentingnya untuk belajar yang namanya mental, untuk belajar yang namanya percaya diri. Nah itu adalah prolognya, tapi anggap aja semuanya itu sudah lancar, lo sudah direspon sama cewek. Sehingga yang harus lo lakukan adalah lo harus ngajak cewek ini jalan. Nah ketika lo pengen ngajak dia jalan, lo itu sudah bilang ke cewek tersebut bahwa gue pengen ngajak lo ketemu di sini. Nah ketika itu lo tuh sudah menawarkan bahwa lo bakalan jemput dia. Dan lo sudah tahu tempatnya di mana, dijemput kapan, pulang jam berapa, itu semuanya sudah lo rencanakan. Nah setelah itu lo juga bisa menawarkan, tapi kalau kamu punya tempat rekomendasi atau tempat yang pengen banget kamu kunjungi, kamu bisa bilang aja. Sehingga kita itu sudah punya rencana tapi kita juga menawarkan sama cewek. Kalau cewek ini ternyata punya tempat yang ingin dia tuju, oke, lo bisa ubah rencana lo dan ngikutin rencananya cewek. Karena apa? Karena kita itu pengen menjadikan momen ini momen klimaks meskipun kita baru pertama kali ketemu. Nah langkah selanjutnya ya lo harus datengin dia, lo harus jemput dia. Nah ketika lo jemput ini, kalau lo pengen bener-bener membuat dia terkesima, biar lo spesial ya lo bisa bawa bunga. Ya bunga tuh harganya murah, ada yang 15.000, ada yang 25.000, ada yang 35.000, terserah sih. Tapi kalau misalnya lo nggak punya duit untuk beli bunga yang harganya 15.000, 25.000, atau 50.000 ya udah. Lo bisa beli sepotong coklat aja. Nah dengan melakukan dua hal ini aja gue yakin lo tuh sudah berbeda dari kebanyakan cowok. Minimal lo tuh sudah berbeda dari 50% cowok yang ada di Indonesia. Bahkan bisa 60% lebih gitu. Karena ya gue yakin kebanyakan cowok itu kalau ngajak cewek jalan itu nggak ada rencana. Mereka cuman spontanitas aja. Nah setelah lo sampai di restoran itu atau tempat yang memang kalian tuju itu, lo bisa di situ ya ngobrolnya tuh santai aja. Kita nggak perlu memperkenalkan diri terlalu jauh. Yang kita perlukan adalah nanya tentang dia. Lo harus nanya misalnya, kamu rumahnya di mana, kegiatan kamu tuh apa aja gitu. Gimana keluarga kamu gitu, sehat-sehat atau enggak. Intinya lo harus nanya semua hal tentang cewek. Tapi pertanyaannya yang biasa-biasa aja. Ketika lo nanya keluarga ya sebatas gimana keluarga kamu gitu. Gimana asal kamu dari mana, itu aja. Jangan terlalu berlebihan nanya keluarga. Karena apa? Karena ini baru pertama kali ketemu. Lo boleh nanya hobinya dia apa gitu, kegiatannya dia apa. Kalau dia jawab kuliah ya lo bisa tanya kamu jurusannya apa gitu. Dari jurusan kamu ini kamu outputnya mau kemana, kamu pengennya abis kuliah ini mau ngapain gitu. Intinya lo bisa bongkar-bongkar kegiatannya dia, hobinya dia. Sebatas itu dulu aja. Lo juga bisa nanya tentang selera musiknya dia gitu. Kemudian lo juga bisa nanya tentang
beberapa hal tentang dirinya. Misalnya lo nanya tentang Instagramnya dia, ada foto yang bagus gitu. Ini fotonya di mana? Ngapain gitu? Ada kenangan apa di sini kok kamu posting ini di Instagram? Nah, lo bisa nanya hal seperti itu. Lo boleh split bill sama cewek, lo boleh bayarin dia. Nah, ini disesuaikan dengan budget lo masing-masing. Jangan sampai lo itu bayarin dia tapi ketika lo pulang ke rumah lo ngerasa menyesal, lo merasa waduh gue kayaknya terlalu banyak nih ngeluarin duit. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena yang namanya pacaran, yang namanya PDKT sama cewek itu ya butuh modal gitu. Kalau lo dikit-dikit nggak mau keluar modal ya lucu aja gitu. Lo pengen dapetin cewek cantik tapi lo nggak mau modal, itu menurut gue adalah hal yang sangat lucu. Karena ya lo harus tahu bahwa yang namanya pacaran itu butuh modal dan perlu yang namanya duit gitu. Lo boleh split bill dan lo boleh bayarin dia, sesuaikan dengan budget lo. Nah, kalau misalnya cewek ini ketika ngobrol itu benar-benar kondusif, dia nyaman sama lo bisa tingkatkan dengan ngobrol-ngobrol hal-hal yang mungkin sifatnya personal atau lebih serius gitu. Itu nggak masalah. Kalau memang lo sudah percaya diri dan lo juga yakin dia itu suka sama lo. Lo bisa tambahkan dengan sentuhan-sentuhan kecil, itu juga boleh. Lo bisa tambahkan beberapa tatapan yang mungkin agak intens, itu boleh kalau memang hubungan lo sama dia itu sudah deket gitu. Ketika ngobrol kalian nyambung gitu dan cewek ini sering nanya balik tentang lo. Ketika lo nanya kegiatan kamu apa, dia nanti jelasin panjang, terus tiba-tiba dia juga balik nanya ke lo. Kalau kamu kegiatannya apa, dan dia juga nanya lagi. Ketika lo nanya ke cewek dan cewek juga balik nanya terus ke lo, itu berarti tanda bahwa obrolan kalian itu bagus. Jadi biasanya cewek itu ketika dia excited bener-bener nanya banget ke lo, dia itu biasanya akan memuji lo dan juga ditambah pertanyaan yang lebih detail. Nah, setelah lo ngobrol topik-topik sederhana seperti itu, lo harus mengakhiri itu semua dengan bikin dokumentasi. Lo harus foto sama dia, entah itu selfie, entah itu bikin video, nggak masalah. Yang penting harus ada yang namanya kenangan. Lo itu bisa minta, kita foto dulu yuk gitu, aku mau update status gitu. Sesimpel itu aja gitu. Kalau misalnya dia itu nolak, berarti itu adalah tanda kalau dia itu belum nyaman sama lo. Itu adalah tanda kalau dia itu mungkin gak tertarik sama lo. Ingat, jalan pertama kali itu cewek masih coba-coba. Sehingga kalau nanti lo itu pulang, lo bisa ngajak dia jalan lagi di lain waktu. Misalnya ketika lo sudah nganterin pulang, setelah itu malamnya lo itu ngecer dia, gimana tadi jalannya, asik gak menurut kamu? Nanti kan dia pasti akan jawab. Nah, apapun jawabannya lo tuh bisa ngerespon hal tersebut. Kalau jawabannya positif ya, misalnya, oh iya aku seneng banget ya, makasih tadi udah ngajakin ke sini, tempatnya seru, tempatnya keren, bener-bener sesuai ekspektasiku. Nah, kalau jawabannya positif, maka lo langsung kasih dia balasan, misalnya gini, oh iya kata temen aku ada tempat yang seru banget di sini. Gimana kalau besok kita jalan lagi tapi jalannya ke sini? Jadi kalau jalan pertama itu sudah direspon positif, langsung lo menawarkan rencana lagi untuk jalan. Jadi ketika cewek ini sudah membuka ruang, maka lo harus pepet terus sampai cewek ini benar-benar klimaks. Ingat, PDKT itu bukan lo ngejar-ngejar cewek. PDKT adalah mencari cewek yang cocok sama lo, sesuai dengan karakter lo. Cewek yang bisa membuat lo itu bertumbuh. Cewek yang bisa kasih kebahagiaan ke lo. Bukan lo terus yang kasih kebahagiaan. Tapi PDKT itu adalah nyari cewek yang memang dia itu mau sayang sama lo dan lo juga sayang sama dia. Sehingga cinta kalian itu benar-benar bisa umpan balik. Lo kasih dia perhatian, dia juga kasih perhatian ke lo. Itulah guna dari PDKT. Jadi di dalam PDKT itu nggak ada istilahnya lo berkorban terlalu banyak, itu nggak ada. Kalau lo masih banyak pengorbanan ketika PDKT, itu tanda kalau PDKT lo salah. Lo bukan PDKT. Kalau lo itu terlalu banyak berkorban, itu sebenarnya adalah lo jadi badut atau lo ngejar-ngejar cewek yang nggak cinta sama lo.
Itu aja yang dapat gue sampaikan. Kalau kalian ingin tips romansa yang lebih dalam, lebih paten, dan lebih instan, dan sudah terbukti 100%, maka lo bisa membeli ebook dari Pria Bertumbuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya.